Hai guys, kembali lagi bersama Dian Ranto di sini. Ini adalah video kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu tentang bagaimana saya berbincang bersama AI, dan AI yang saya gunakan saat ini adalah AI yang gratis, yaitu Gemini. Guys, kemarin saya sudah berbicara dengan AI dan bertanya beberapa hal tentang bagaimana menghasilkan uang di Shopee, dan kali ini saya masih ingin berbincang dengan AI, dan ini adalah episode kedua. Saya berharap di konten saya kali ini bisa memberikan dampak dan bisa memberikan perubahan pada diri saya. Dan saat ini saya ingin bertanya kepada AI tentang yang saya ingin tanyakan, yaitu adalah tentang bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan diri, atau bagaimana caranya supaya bisa melakukan public speaking, entah itu dalam kegiatan untuk mengajar atau memberikan materi atau menyampaikan konten seperti saat ini, karena saya merasa masih banyak kekurangan dalam melakukan atau memberikan public speaking. Contohnya seperti kali ini saya masih belum terlalu terbiasa untuk bisa berbicara dengan baik, dan bagaimana cara saya harus memperbaiki diri saya supaya saya bisa merubah diri saya. Dan saya ingin bertanya kepada AI mengenai hal ini supaya saya bisa lebih percaya diri dan saya bisa lebih baik dari sebelumnya, supaya ketika saya berbicara di depan umum atau melakukan public speaking, saya bisa lebih terstruktur, rapi, dan juga bisa lebih bermanfaat atau bisa menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan secara lugas dan juga bisa lebih baik gitu. Lebih efisien dan lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu. Oke. Kita langsung saja tanya ke AI. Hai Gemini. Hi there, what can I do for you today? Bisa berbicara bahasa Indonesia? Tentu saja, saya fasih berbahasa Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Apa yang ingin Anda bicarakan? Oke, kali ini saya ingin bertanya seperti yang pernah saya tanyakan terakhir kali, tapi sekarang topik kita adalah tentang public speaking. Public speaking memang menarik, topik yang bagus sekali. Apa yang ingin Anda ketahui tentang public speaking? Mungkin tips untuk pemula, cara mengatasi gugup, atau hal lain? Saya ingin belajar bagaimana supaya bisa menjadi public speaker yang bagus. Tentu, ada beberapa hal penting yang bisa membantu Anda menjadi public speaker yang hebat. Pertama, persiapan adalah kunci utama. Kenali audiens Anda, kuasai materi presentasi, dan latih terus-menerus. Semakin Anda berlatih, semakin percaya diri Anda nantinya. Kedua, saat berbicara, cobalah untuk tetap tenang dan percaya diri. Tarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara, dan ingatlah bahwa audiens Anda ada di sana untuk belajar dari Anda. Terakhir, jangan takut untuk menjadi diri sendiri dan biarkan kepribadian Anda bersinar. Gunakan bahasa tubuh yang positif, buat kontak mata dengan audiens, dan jangan ragu untuk menambahkan humor atau cerita pribadi untuk membuat presentasi Anda lebih menarik. Apakah Anda ingin saya memberikan beberapa tips untuk mengatasi rasa gugup sebelum berbicara di depan umum? Menarik sekali ketika mendengar apa yang dikatakan oleh AI itu tadi. Memang tidak semuanya bisa saya serap dengan sempurna, cuman ketika mendengarkan tips-tips atau cara-cara yang diberikan itu tadi lumayan memberikan inspirasi ketika ingin menjadi public speaker yang mumpuni. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah saya ingin contoh dari dia? Sepertinya saya nggak perlu contoh terlebih dahulu, tapi saya ingin mencoba untuk bertanya
hal-hal yang berbeda, yang lainnya dari yang selanjutnya. Oke, saya ingin bertanya lagi, dengan berbicara seperti saya saat ini, berbicara dengan kamu secara spontan tanpa mempersiapkan diri, apakah itu bisa menjadi lebih baik ketika saya ingin melakukan public speaking? Ya, latihan berbicara spontan seperti ini bisa sangat membantu. Ini melatih kemampuan Anda untuk berpikir cepat, menyusun kalimat dengan lancar, dan tetap tenang di bawah tekanan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin alami dan nyaman jadinya. Anda bisa mencoba latihan lain seperti berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri untuk melihat bagaimana penampilan Anda saat berbicara. Saya belajar untuk public speaking seperti ini, seperti podcast saya lakukan dengan kamu, AI, dan saat ini saya sebenarnya sedang membuat konten untuk YouTube saya, dan kemungkinan ini bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki public speaking saya. Itu ide bagus. Berlatih public speaking seperti podcast ini bisa sangat membantu. Anda bisa fokus pada kelancaran berbicara, mengatur intonasi, dan menghilangkan kebiasaan atau anu. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan umpan balik dari penonton YouTube Anda. Apakah Anda ingin saya bantu mencari beberapa tips public speaking untuk konten YouTube? Oke, menarik. Itu boleh diberikan ke saya supaya saya bisa menerapkannya mungkin pada saat ini juga. Tentu, ini beberapa tips yang bisa Anda coba. Pertama, fokus pada pembukaan yang menarik. Coba mulai dengan kutipan yang kuat, pertanyaan retoris, atau cerita singkat yang relevan dengan topik Anda. Ini akan langsung menarik perhatian penonton. Kedua, gunakan bahasa tubuh yang percaya diri. Berdiri tegak, buat kontak mata dengan penonton, dan gunakan gerakan tangan yang natural untuk menekankan poin-poin penting. Terakhir, cobalah untuk tetap rileks dan nikmati prosesnya. Semakin Anda menikmati berbicara di depan umum, semakin nyaman dan menarik penampilan Anda. Sebenarnya kelemahan saya adalah susah untuk memproses apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sampaikan ke saya. Karena ketika kamu menyampaikan hal-hal tersebut memang sangat efisien dan sangat lugas, tapi saya tidak bisa mencerna, tidak bisa menangkap dengan baik gitu. Gimana caranya supaya saya bisa menangkap apa yang kamu sampaikan itu dengan baik? Oke, saya mengerti. Mungkin saya bisa berbicara lebih lambat, atau menggunakan kalimat yang lebih sederhana. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu akan membantu? Mungkin, coba bisa diulangin apa yang dibilang tadi. Tentu, saya sarankan untuk berbicara lebih lambat, atau menggunakan kalimat yang lebih sederhana. Apakah itu akan membantu? Tentu saja itu pasti akan membantu. Oke, mari kita balik ke topik selanjutnya. Untuk mengubah bahasa tubuh, bahasa isyarat itu atau bahasa gaya tubuh kita, gimana caranya supaya bisa menjadi lebih baik? Bahasa tubuh yang baik bisa membuat Anda terlihat lebih percaya diri dan menarik. Cobalah untuk berdiri tegak dengan bahu rileks, buat kontak mata dengan audiens, dan gunakan gerakan tangan yang natural untuk menekankan poin-poin penting. Hindari gerakan yang terlalu kaku atau gelisah. Anda bisa berlatih di depan cermin atau merekam diri sendiri untuk melihat bagaimana bahasa tubuh Anda terlihat. Saya sudah berbicara di depan kamera dan saya bisa melihat diri saya sedang berbicara dengan kamu, dan saya memperhatikan diri saya ketika saya berbicara saat ini. Itu bagus sekali. Memperhatikan diri sendiri saat berbicara bisa membantu Anda mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin ingin Anda ubah. Apakah ada hal spesifik tentang bahasa tubuh Anda yang ingin Anda tingkatkan? Kemungkinan yang saya ingin tingkatkan, saya ingin meningkatkan bahasa tubuh saya, yaitu saya terlalu banyak menggunakan bahasa tubuh yang kemungkinan ini nggak relevan atau nggak penting dengan apa yang saya sampaikan. Saya mengerti. Cobalah untuk lebih memperhatikan gerakan tangan Anda.
Apakah gerakan tersebut membantu memperjelas poin yang Anda sampaikan, atau justru mengalihkan perhatian? Anda bisa mencoba merekam diri sendiri dan meminta pendapat dari teman atau keluarga. Kalau menurut saya sih rasanya ini masih tidak terlalu relevan atau bahkan mungkin mengganggu perhatian dari audiens. Benar sekali, gerakan tangan yang tidak relevan bisa mengganggu dan membuat audiens sulit fokus pada pesan Anda. Cobalah untuk lebih sadar akan gerakan tangan Anda saat berbicara. Jika memungkinkan, rekam diri Anda dan perhatikan gerakan tangan mana yang terasa tidak perlu. Baik, apakah kamu punya beberapa tips lain untuk saya bisa meningkatkan public speaking saya? Tentu saja, selain bahasa tubuh, Anda juga bisa melatih intonasi suara agar tidak monoton. Variasikan tinggi rendah suara Anda untuk menekankan poin-poin penting dan menjaga perhatian audiens. Jangan ragu untuk menambahkan jeda sesekali agar audiens bisa mencerna informasi. Anda juga bisa mencoba merekam suara Anda dan mendengarkannya kembali untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Baik. Oke Gemini, terima kasih untuk percakapan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Demikian guys, konten kita hari ini, yaitu bertanya tentang bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki bahasa saya ketika saya berbicara atau melakukan public speaking di depan kamera, khususnya di depan kalian seperti saat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.